Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum dimanapun antum berada. Ada suatu perkara di dalam salat yang banyak umat Islam tidak mengetahuinya. Bahkan orang yang sudah lama belajar agama ini juga keliru di dalam masalah hal ini. Yang ternyata hal ini juga kalau sudah keliru pemahamannya, maka tentu saja pengamalannya juga keliru. Walaupun kelirunya juga tidak menyebabkan sholat mereka batal jamaah sekalian, namun keliru ini kalau itu berulang-ulang adalah termasuk kekeliruan dan kesalahan di dalam sholat. Jadi perkara yang akan saya jelaskan adalah tentang masalah takbiratul intiqal, yaitu tentang takbir perpindahan gerakan, atau sebagian ulama menyebutkan takbiratul naql. Jadi takbir untuk memindahkan gerakan satu ke gerakan yang lain. Jamaah sekalian, fikih di antara fikih ya, tentang masalah takbiratul intiqal, di takbir pemindahan gerakan, takbir ini adalah tidak dinamai oleh para ulama dengan takbiratul ruku', dengan takbir sujud, tidak. Tapi takbiratul intiqal itu takbir perpindahan gerakan. Berarti menunjukkan takbir ini adalah dilakukan antara gerakan satu ke gerakan berikutnya. Jadi tidak pada gerakan sebelumnya atau tidak pada gerakan setelahnya, tidak demikian. Contohnya, ketika seseorang mau ruku, maka dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak memulai mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan masih berdiri, tidak boleh. Begitu juga dia tidak memulai bacaan takbir ketika dia sudah ruku sempurna, tidak demikian. Tapi takbiratul intiqal itu adalah diucapkan ketika antara ruku dan sujud. Ulama menjelaskan ya, jamaah sekalian, takbiratul intiqal itu diucapkan yaitu ketika seseorang memulai merundukkan. Jadi merundukkan apa? Badannya. Allahu Akbar. Dia selesai membaca takbir itu sebelum dia rukuk sempurna. Itu yang benar. Nah, demikian. Kemudian ketika dia mau sujud pun demikian. Jadi pas lagi sujud, dia ucapkan takbir ketika dia sudah menjatuhkan. Jadi memulai menjatuhkan tubuhnya ya untuk sujud. Nah, sebelum dia meletakkan dahi pada lantai, maka dia sudah selesai mengucapkan takbir tersebut. Yang keliru apabila dia mengucapkan takbirnya itu dimulai dari berdiri, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, Allah di dalam keadaan masih berdiri. Ya, ini tidak benar. Tidak benar. Kemudian saat itu barnya dalam keadaan dia sudah ini. Dalam keadaan dia sudah menjatuhkan tubuhnya gitu ya. Begitu juga termasuk kekeliruan adalah ketika seseorang, bahkan sebagian imam, itu baru mengucapkan Allahu Akbar, takbir itu ketika dia sudah meletakkan dahi pada lantai. Cuma sekali ini adalah kekeliruan. Kalau ini dilakukan terus-terusan berarti dia menghilangkan keutamaan dari takbir tersebut. Ya. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Hambali, jamaah sekalian, kalau mayoritas ulama mengatakan hanya tidak afdol saja. Namun mazhab Hambali menganggapnya bahwasannya kalau jadi tempatnya takbiratul intiqal itu adalah semua ulama mengatakan itu di antara gerakan satu ke gerakan berikutnya. Ya. Nah, dari mazhab Hambali, seandainya ada orang yang mengucapkan takbiratul intiqal, sebagian saja menyelesaikan bar dalam keadaan sudah masuk ke gerakan berikutnya, berarti dia tidak dikatakan membaca gerakan tersebut atau membaca bacaan tersebut. Jadi dianggap dia nggak membaca sama sekali. Karena tempatnya itu adalah antara perpindahan gerakan, kok dia membacanya, memulainya contohnya ketika dalam keadaan masih berdiri, atau memulainya itu atau mengakhiri takbir tersebut dalam keadaan dia sudah ke gerakan berikutnya, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah dimulai sampai kapan jamaah sekalian adalah ketika dia memulai gerakan, memulai untuk turun misalnya kalau lagi sujud sampai dia sebelum sujud itu sudah selesai bar. Jadi tidak perlu dia memperbanyak atau memperpanjang bacaan takbir, tujuannya adalah untuk bisa meletakkan itu ya. Nah, jemaah sekalian, hikmahnya adalah kenapa takbiratul intiqal itu dilakukan atau dibaca ya ketika antara gerakan satu ke gerakan berikutnya, tujuannya agar setiap gerakan sholat itu ada bacaannya. Sebab ketika seseorang baru membaca ketika dia sudah sujud misalnya, antara i'tidal dan sujud, dia baca ketika dia sudah menjatuhkan ketika sudah menjatuhkan dahinya pada lantai, berarti ada kekosongan gerakan yang tidak ada zikirnya.
Ya, dalam keadaan seperti itu tidak afdol. Karena pas dia bacanya pas sujud. Ketika sujud bacanya bukan Allahu Akbar, keliru dia. Jadi ketika sujud itu bacanya sendiri. Tidak ada dalil yang membaca takbir. Itu adalah ketika sujud, tidak benar. Yang benar itu adalah mulai takbir itu adalah ketika dalam keadaan masih bergerak menuju gerakan tersebut. Dan jangan sampai seorang imam memiliki ijtihad yang keliru karena dia tidak ada ilmunya. Ini kan biar makmum saya tidak mendahului saya. Makanya saya membaca takbir, memulai membaca takbir ketika saya sudah meletakkan dahi saya pada lantai, sehingga dia menunda. Ada gerakan yang dia tidak membaca zikir itu, takbir tersebut. Ini adalah kekeliruan jamaah sekalian. Yang benar dia tetapi sunnah itu. Jadi jadi imam itu jangan berjihad yang keliru tanpa ilmu gitu ya. Ya, seperti itu, walaupun dia tujuannya benar, tujuannya bagus gitu ya, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah adalah ya tidak benar juga. Ya, yang benar adalah seperti biasa, dilaksanakan itu sesuai dengan sunnah. Nah, habis itu makmumnya dinasehati. Wahai makmum, sujudlah, mulailah untuk sujud, ya, bungkukkanlah badan antum semua untuk sujud setelah saya sebagai imam atau setelah imam meletakkan dahinya pada lantai. Begitu caranya. Itu solusi. Sehingga nanti kalau sudah dikasih tahu seperti itu, makmum itu walaupun Anda sudah bertakbir dalam keadaan sebelum meletakkan dahi pada lantai, makmum Anda sabar menunggu dalam keadaan berdiri tegak gitu ya. Ya. Makmum Anda mereka akan mencondongkan punggungnya saat Anda sudah meletakkan dahinya pada lantai. Jadi seperti itu ya Mas. Baik, saya akan contohkan bacaan atau praktek dari takbiratul intiqal yang keliru. Ya, saya akan contohkan beberapa kali dan nanti insya Allah saya juga akan contohkan beberapa kali yang benar. Ya, silakan. Jadi anggap di sana kiblat ya. Ya. Maka yang salah saya contohkan, dia memulai bacaan takbiratul intiqal itu ketika masih berdiri. Contohnya pas dia mau rukuk. Allah, dia masih berdiri nih. Allahu Akbar. Ya, ini adalah kekeliruan. Sebab dia memulai dalam keadaan dia belum mencondongkan. Saya ulang ya, dia masih dalam keadaan berdiri tegak. Allahu Akbar. Ini kekeliruan. Begitu juga termasuk kekeliruan, dia bacanya memulai takbir Allah itu, lafzul jalalah betul. Namun ternyata dia mengucapkan bar itu dalam keadaan sudah ruku. Yang kekeliruan yang kedua adalah dia benar ketika mengucapkan Allahnya, tapi pas barnya itu dalam keadaan sudah ruku. Ini contoh kekeliruan yang kedua. Allahu Akbar. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya bar itu dia selesaikan dalam keadaan dia belum ruku ya. Dari dalam keadaan dia belum ruku ya, seperti itu keadaannya. Seperti itu. Nah, termasuk kekeliruan yang lain adalah begini. Ada orang yang membaca takbirnya itu dalam keadaan masih dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Nah, ini salah. Begitu juga kekeliruan yang lain adalah ketika seorang baca dalam keadaan sudah ruku. Allahu Akbar. Salah jamaah sekalian. Berarti ada kekosongan gerakan tanpa ada zikir. Ya, seperti itu keadaannya. Yang benar jamaah sekalian adalah ketika seseorang membaca seperti ini. Allahu Akbar. Jadi sebelum dia ruku sempurna, dalam keadaan sudah Allahu Akbar sempurna. Selesai. Saya ulang lagi. Dia adalah demikian. Allahu Akbar. Nah, demikian. Ini adalah yang benar. Nah, silakan antum samakan dengan gerakan yang lain. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi usahakan jangan sampai ke gerakan berikutnya lalu baru baca takbir. Yang demikian ini adalah telah mengosongkan gerakan antara gerakan satu ke gerakan berikutnya dengan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah yang banyak orang tidak mengetahuinya. Semoga Allah memberikan manfaat dan kesempurnaan dari ibadah salat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para praktek dan tata cara melaksanakan takbiratul intiqal yang benar atau takbiratul naql yang benar di kalangan para ulama yang sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka itu. Dan tolong antum jangan menyamakan antara takbiratul intiqal dengan takbiratul ihram gitu ya. Kalau takbiratul ihram
itu bisa 3 macam. Jadi bisa 3 macam. Jadi takbiratul ihram itu bisa bersamaan dengan ngangkat tangan, ya. Bisa takbiratul ihram dulu, baru saat itu ngangkat tangan, atau bisa ngangkat tangan dahulu, habis itu takbiratul ihram. Nah, kalau takbiratul ihram itu bisa 3 praktek gitu ya. Dan ini berbeda karena memang ada dalilnya yang menyatakan demikian. Terkadang Rasulullah itu membaca takbiratul ihram itu bersamaan dengan ngangkat tangan. Contohnya beliau begini, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Terkadang beliau membaca takbir dulu baru ngangkat tangan seperti Allahu Akbar. Ya gitu tadi. Terkadang juga beliau mengangkat tangan terlebih dahulu baru beliau mengucapkan takbir. Allahu Akbar begitu. Namun untuk takbiratul intiqal atau takbiratul naql itu adalah berbeda dengan itu. Jadi letaknya itu adalah yang disebut takbir, karena para ulama menyebutnya bukan takbir ruku, takbir sujud bukan, tapi takbiratul intiqal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyempurnakan salat kita dan juga salatnya saudara-saudara kita yang lain ya, yang belum tepat. Hendaknya kita memberitahu pada saudara kita yang lain agar salatnya bisa lebih sempurna. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi anda dan juga bagi antum semua. Sallallahu ta'ala ayanfa'ani wa iyyakum bihadza wa akhtimu hadzal liqa bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.